Saya akan sedikit sharing mungkin berdasarkan pengalaman saya mengenai adanya pergeseran nih di dalam sudut pandang belajar ya utamanya ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah setahun lebih ulang tahunnya Corona. Jadi sudah setahun lebih pandemi ini berlangsung di negara kita dan juga di seluruh dunia pastinya, sehingga ada beberapa perubahan yang paling terasa itu terutama di cara bekerja dan cara belajar ya pastinya bagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat sekarang sudah mudah sekali nih kita mau belajar seperti apapun, menggunakan platform apapun itu difasilitasi dengan mudahnya. Kita bisa memilih mau pakai Zoom meeting atau mau pakai Instagram TV mungkin atau YouTube atau ada juga yang menggunakan talent LMS ya Bapak dan Ibu. Jadi beberapa materi-materi atau beberapa modul-modul itu biasanya nanti akan disimpan di dalam platform yang namanya talent LMS sehingga bisa kita akses kembali kalau kita merasa kurang nih dari pembelajaran yang mungkin disampaikan secara live streaming. Kalau kita ingat di zaman-zaman dahulu, mungkin kita tarik mundurlah beberapa tahun ke belakang, utamanya ketika kita bekerja beberapa tahun yang lalu, atau mungkin kalau mau ditarik lebih jauh lagi ketika kita kuliah, hal-hal tersebut ini belum difasilitasi sama sekali. Jadi saya ingat banget, dulu saya kuliah di Bandung, Bandung Coret sih tepatnya. Jadi ketika saya harus mencari literatur gitu ya untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir saya, itu belum bisa semudah seperti zaman sekarang. Kita tinggal klik-klik-klik di internet, terus udah dapat deh bahan-bahan yang kita perlukan untuk menyusun tugas. Tapi dulu saya harus naik Damri, saya harus datang ke perpustakaan di kampus yang mungkin jumlah bukunya lebih banyak gitu, lebih lengkap juga. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi seperti itu. Terus dulu juga, karena saya psikolog klinis, jadi ada beberapa SKP yang sebenarnya harus saya penuhi gitu untuk melengkapi kelengkapan surat tanda registrasi saya. Nah, itu juga diperlukan adanya seminar-seminar nih yang harus saya ikuti untuk menambah profesionalitas saya tentunya. Dan itu juga agak sulit ya, karena waktu itu saya masih bekerja di sebuah rumah sakit di Palembang, dan kalau misalnya seminar-seminar semacam itu tuh biasanya diadakan di Pulau Jawa. Jadi saya biasanya mikir, aduh akomodasinya seperti apa, transportasinya seperti apa, belum lagi biaya seminarnya itu sendiri. Dan itu sejak pandemi itu sangat berubah sekali. Jadi kesempatan buat orang-orang yang mungkin ketinggalan di dalam rangka pemenuhan SKP-nya atau di dalam memang senang belajar gitu ya. Jadi mereka lebih terfasilitasi untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan menggunakan platform apa saja. Nah, sebagai Bapak dan Ibu sebagai pemimpin di bagiannya dan juga di perusahaan, mungkin ini sebenarnya perlu banget ya untuk memaksa untuk teman-teman di bagiannya atau anak buahnya untuk lebih lagi di dalam digital learning, lebih lagi di dalam melakukan pembelajaran secara online, karena memang ada beberapa skill yang ketika beberapa tahun lalu itu menjadi penting, di tahun 2020 itu sudah berubah sekali trennya. Jadi kalau dulu berdasarkan surveinya dari Gartner, kita lihat ada 10 top skill yang memang diperlukan di tahun 2015. Nah, di tahun 2020 ini sudah sangat berbeda. Jadi ada skill tentang quality control dan active listening. Sekarang itu sudah tidak terlalu diperhitungkan lagi, tetapi lebih ke arah cognitive flexibility dan juga emotional intelligence. Sedangkan beberapa skill lainnya juga masih tetap. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey ketika di awal, kita bisa ketinggalan banget nih Bapak dan Ibu untuk skill-skill yang memang harus dipenuhi di dalam tuntutan pekerjaan kita. Mungkin ini gambaran singkat ya, Bapak dan Ibu juga pastinya sudah tahu dan sudah merasakan sendiri benefitnya dari online learning itu sebenarnya apa aja sih. Yang pertama, yang paling saya rasakan itu adalah sebenarnya baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta ya, kita sangat safe untuk di urusan akomodasi maupun di urusan transportasi. Safe secara cost, juga secara pemikiran gitu. Kalau kita penyelenggara, kita nggak perlu terlalu mikirin lagi nih, harus nyiapin konsumsi apa, harus nyari hotel yang seperti apa, supaya bisa pas dengan peserta dari training yang kita invite gitu ya. Sementara kalau dari pihak
kita sebagai peserta juga nggak terlalu mikirin kan masalah tiket lah, masalah, saya harus bangun jam berapa nih, rumah saya di ujung dunia, saya harus datang ke tempat pelatihan yang mungkin adanya di tengah kota. Belum lagi kalau misalnya musim hujan, waktu itu saya pernah ikut training di salah satu tempat di Jakarta Pusat dan musim hujan sehingga macet dan juga beberapa tempat itu banjir. Jadi kalau sekarang kita tinggal mungkin bangun setengah jam dari waktunya training pun juga bisa gitu kan, kita tinggal pasang laptop dan yang memastikan internetnya bagus gitu ya untuk wifi-nya dan kita bisa langsung belajar gitu. Nah, kemudahan di akses juga seperti itu ya, kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja dan dengan cara apapun gitu. Nah, bahkan seperti halnya launching Udemy hari ini, kita juga bisa melakukan adanya networking ya Bapak dan Ibu. Jadi melalui forum-forum diskusi seperti ini, kita bisa kenalan nih dengan Bapak dan Ibu dari perusahaan-perusahaan lain, dari organisasi lain, sehingga semakin luas networking-nya. Jadi kalau dari Citra & Associates sendiri, terutama kita sudah melakukan online learning ini sudah cukup lama ya, sudah setahun sejak pandemi, dan beberapa klien-klien yang kami tangani juga kami lakukan pembelajaran melalui model online. Nah, gimana sih feedback mereka terhadap apa yang kami lakukan selama ini? Utamanya adalah feedback-feedback yang positif ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali masukan-masukan dari para klien kami bahwa ternyata online learning ini tidak semenakutkan dari apa yang mereka bayangkan gitu. Seperti yang tadi Bu Murni juga sampaikan, digital itu tidak susah kok, kita pasti bisa melakukannya. Dan apa yang kami tawarkan juga melalui online learning kami itu memperhitungkan juga bagaimana supaya platform yang tadinya offline bisa kita tetap bawa juga di dalam platform online dengan mempertimbangkan impact yang sama gitu. Bahkan kalau bisa lebih baik. Karena dari kita sendiri di Insight Web Academy dan khususnya di Sinau, kita punya tiga pilar yang memang benar-benar kita tekankan di dalam framework-nya. Kalau Bapak dan Ibu tahu bahasa Jawa, mungkin Sinau itu artinya belajar ya Bapak dan Ibu. Jadi kita menekankan sekali di aspek learner-nya sendiri, kemudian di educator, juga ke sistem yang terorganisir nih. Tentunya kalau sekarang melalui online, kita juga memanfaatkan adanya teknologi. Ini adalah pengalaman kami ya Bapak dan Ibu, sekaligus saya menutup presentasi saya hari ini. Jadi kalau dari Udemy dan Citra sendiri, kita memperhitungkan 7 hal nih di dalam kita melakukan learning secara online. Kalau tadi Bu Hana sempat bilang, kalau online ini agak sulit melihat cue-cue nonverbal ya dari mahasiswa mungkin. Nah, ini berusaha kami fasilitasi dengan menggunakan beberapa layar sekaligus. Jadi ketika kita melakukan online learning, kita bisa melihat nih seluruh peserta ini raut mukanya seperti apa sih? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda kebosanan atau sudah mulai tanda-tanda nggak ngerti? Nah itu bisa dengan cepat kita bisa tanggulangi gitu ya Bapak dan Ibu. Terus juga kita berusaha bikin forum-forum diskusi di dalam penyampaian learningnya itu sendiri. Terus juga menggunakan beberapa alat-alat yang bisa sifatnya kolaboratif gitu. Ada juga yang seperti game, seperti tadi disebutkan di Slido atau di Padlet, dan kita juga menggunakan pembelajaran yang secara hybrid. Jadi tadi seperti saya sebutkan di awal menggunakan talent LMS dan tentunya memperhatikan sekali kesiapan dari peserta itu sendiri di dalam mengikuti learning. Jadi kita pandu untuk penggunaan Zoom seperti apa, mungkin ada beberapa peserta yang belum bisa. Nah, itu kita pandu juga hal-hal lain yang mungkin bisa lebih mengoptimalkan pembelajaran dari learning itu sendiri. Jadi intinya adalah walaupun saat ini sudah terjadi pergeseran ya Bapak dan Ibu dari yang tadinya offline learning dan sekarang bergerak dan bahkan mulai ke arah online learning, yang pasti kita harus tetap perhatikan bagaimana impact-nya itu bisa tetap sama, bahkan kalau bisa lebih kepada para peserta learning itu sendiri, supaya business impact tentunya ya di perusahaan tetap terjaga. Jadi kita juga perlu membuat desain dari proses learning itu sendiri yang tepat seperti apa.